Ya, terima kasih, tapi saya tidak tahu mau dari mana, tapi saya coba saja. Yang kami sudah kerjakan, Mbak Susto. Ini screen share, Oh, itu nih, bangga-bangga. baru share. Ah, Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Yang dulu kami kerjakan, yang mana modelnya? Ya, dari sejarah berdirinya SMP Katolik Mandenta didirikan atas inisiatif pastor paroki bersama dengan para tokoh-tokoh umat setempat. Melalui musyawarah disepakati akan dibangun gedung gereja yang memiliki dua fungsi. Bangunan gereja dirancang menjadi dua bagian pada waktu itu. Untuk bagian tengah dan gereja digunakan untuk beribadah pada hari Minggu. Di samping dijadikan ruang kelas pada hari-hari biasanya. Sedangkan kedua bagian sayap dijadikan ruangan kelas. Dan Ketua Dewan Gereja Katolik Tanah Toraja dan Luwuk pada waktu itu Bapak H. Tongli mengajukan surat izin pembangunan rumah ibadah dan gedung sekolah yang tertanggal 4 April 1967 melalui surat tersebut. Saya tersebut. potong dulu Bu ya. Ya. Ini Ibu ambil dari mana ini? Ini dari yayasan. Nah, bagaimana caranya dianukan itu? Di yayasan ada bukunya nggak? Barangkali karena dikirim oleh Pastor Carol. Oh iya. Saya cantumkan di bawah nanti ini sumbernya dari situ ya. Oh, dicantumkan dari yayasan. Nanti dengan Pak siapa di situ Bu? Pak Ardiansa. Pak Ardiansa tahu itu menulis kayaknya ya. Tapi ada saya orek-orek di sini. Kalau misalnya ini nanti mau dicantumkan di situ, kalau Ibu mau tanya tadi bagaimana caranya, ini teksnya di blog Bu. Kalau dari buku ya, teksnya yang kita ambil dari buku itu di blog, kemudian kita masuk ke setelah teksnya itu kita klik yang atasnya itu reference, kemudian insert footnote. Baru tulis di bawahnya. Pak Ardiansa di situ ada ya. Nah, ini kan ada bukunya nanti, cantumkan di bawah nanti sumbernya dari ini. Ya, atau tolong tulis. Teksnya di blog, kemudian ini kalau di Word. Teksnya di blog, kemudian kita klik reference, insert footnote, di bawahnya sudah akan terbentuk tempat mengetik di bawah lembaran itu nanti. Kalau kita mau mengutip itu, tapi kalau dari internet gampang sekali itu kan, supaya nanti sama, atau nanti di dalam kurungnya ini, langsung dalam kurung ini, apa judulnya buku itu, ya, kemudian tahun berapa terbitnya, halaman berapa dikutip. Tapi kalau Pak, kalau tidak tahu tahunnya, bagaimana itu? Tidak usah kalau tidak tahu tahunnya. Ya. Termasuk nanti kalau misalnya ada di sini yang sumbernya dari wawancara, sebutkan siapa yang diwawancarai, di mana. Itu nanti kayaknya dari Mesawa saya lihat seperti ini, ada yang Talingarara, Mata Bulawan itu hasil wawancara dia. Itu bisa ditampilkan sebagai
referensinya. Oke, lanjut Bu, di bawahnya. Jadi kalau pas bagian di yang bagian sini barangkali ya langsung ditaruh di sini barangkali kutipan. Bisa dalam kurung, Bu. Dalam kurung kutipan dari Jangan bilang kutipan, sebut apa? aja bukunya. Oh. Jadi dikatakan buku sejarah dari yayasan. Ya. Buku Jangan sejarah. katakan sejarah Salah. Yayasan Paulus Makassar. Ya, sejarah Yayasan Paulus Makassar. Tapi kalau tidak tahu tahunnya, begitu saja. Iya. Yang dikirim itu tidak utuh ya, Bu. Ya. Ya, nanti seperti itu. Coba sedikit ya. Jadi dikatakan sejarah Yayasan Paulus Makassar. Tapi nanti ditanya Pastor Karol lagi ya. Oke. Ya. Saya kasih ya. Bagaimana? Saya kasih contoh yang saya ambil ya, Bu. Tolong stop dulu. Ibu stop, Bagaimana? nanti saya Bagaimana nih? Ya. Tunggu dulu, Pak. Dikeluarkan. Ada stop share. Itu ada stop share itu di bawah. Atau dikeluarkan saja dulu. Oke. Saya beri ini, Bu, ya. Ini karena saya buatkan dalam bentuk catatan kaki. Karakteristik sekolah. Tunggu dulu ya. Sejarahnya. Ada saya kutip yang, nah ini Bu, nanti Bu Yeni sama dengan ini. Kalau mau taruh langsung di sini bisa, kalau mau buat catatan kakinya harus seperti ini, Bu. Ini jelas, Bu? Iya, Pak. Nah, mana ada lagi yang modelnya lain. Saya kasih contoh lagi sekalian. Yang saya masukkan tentang teori pendidikan karakter. Model kutipan yang lain, Bapak Ibu, ini nah ini bisa begini. Orangnya dulu disebut, Ya. kemudian tahun terbitnya, halaman berapa dalam kurung. Ya. Bisa begini. Iya.
Bisa di depannya ini, bisa di belakangnya ditaruh, sama aja kan? Nih, sama aja. menurut Lekona 1992 titik koma halaman 12 sampai 22 tutup kurung koma dalam Hardianto Rahmat. Ini kalau kita kutip begini, tulisannya Pak Hardianto Rahman memuat tentang ini, makanya saya buat seperti ini. Menurut Lekona, bla 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 tahunnya dalam. Ini tulisannya Pak Hardianto Rahman yang saya kutip. Tahun 2020. Nah, ini kalau ditulis di dalam teks. Benar? Sudah, Bu? Berikutnya yang dibawa, yang selain itu ada tambahan nggak selama selesai kita FGD, Bu? Ya, kami baru mencoba karena itu di SMP Katolik Mandete siswanya sedikit, tapi apa namanya? Apa yang mau ditampilkan supaya kalau tamat SMP nanti mereka lakukan. Nah, itu yang kami mau taruh di mana? Contohnya seperti begini. Ya, seperti yang begini nih. Kami taruh di mana? Apakah di di mana itu? Keunggulan atau profil Pancasila? Jangan, Budaya. kan? Ya, keunggulan kita, keunggulan budaya. Keunggulan Hasil budaya. analisis budaya itu, Bu. Karakter budaya. Ya. Sapi. Ya. Sapi, ada pomba. ada lagi ini dekorasi altar ini. Kemudian sejenis ambero ini tapi panjang. Nah. Ini untuk tenunnya. Ini sapi aksesoris kan digunakan di tarian Pak Gelo ini aksesorisnya. Ya, nah berarti di dalam keunggulannya nanti uraikan termasuk busananya itu, Bu. Busana cewek, busana Pak laki kan berbeda busananya. Ya. Jadi ini kita nomornya berarti ditaruh di budaya. Ya. Di keunggulan. Ya. Di budaya. Ya. Ini selalu ada aku magandang. Tidak bisa. Tidak usah budaya. Cuma aksesori perempuan saja yang dikirim. Itu tambahan. Cuma aksesori perempuan tambahan. Oh, itu yang baru Ibu tambahkan yang analisis selama selesai pertemuan. Enggak, ini kan kami sudah bekerja lakukan. Sebenarnya ini sudah dikerjakan sudah berapa tahun ini, Pak? Iya, berarti nanti keunggulan di situ toh. Oh, keunggulan. Begitu. Nanti bahasa Torajanya tetap ditaruh, Bu. Jangan di bahasa Indonesia kan ya. Oh, begitu. Ya, sapi ya sapi, fungsinya apa, filosofinya di dalam apa. Ya. Sapi. Iya. Itu yang iya Pak, ini ada satu lagi tapi saya tidak tahu ambil dari mana. Kalau menurut Pak Hendy itu rumah Toraja tapi saya susah untuk mengambilnya. Yang dekat sekolah. Tapi nanti coba saja yang satu dulu ini tentang apa lagi namanya itu? Aksesoris baju Toraja, aksesoris baju Toraja. Itu baru itu yang kami lakukan. Itu tambahannya. Iya. Iya, adakah di antara teman-teman dari Rembon ini biasanya lebih jauh tentang budaya itu? Tolong yang mau memberikan masukan kepada teman-teman kita di Mendetek, silakan. Silakan yang mau memberi masukan. Halo.
dari Rembon. Ada monitor Rembon? Belum ada. Wah, ada. Kasih masukan nih teman-teman kita dari Mendetek ini mau ngambil mau mengembangkan tarian Pak Gelu, kemudian aksesorisnya kalau ada Bapak Ibu yang tahu makna-maknanya silakan dibagi ke. Begitu, aksesoris saja. Ya, sorry, cuma aksesorisnya saja, bukan tariannya. Nah, apa kaitannya dengan peserta didik kita nanti, Bu? Nah, ini kan dulu dikatakan Pak Hendika itu atau Bruder, dia katakan kalau siswa sedikit, apa yang ditampilkan supaya kalau tamat SMP mereka punya keterampilan. Oh. Karena mereka kan cuma petani, toh. Oh, Ibu mau buat yang kayak begitu? Ya. Oh, ya. Kan anak petani tidak bisa ada yang tamat SMP langsung tidak melanjutkan lagi karena memang kurang di akademik dan biayanya juga tidak ada. Mau masukkan di ekstra, intra atau kokuri? Oh, berarti ekstra ya? Ya. Tapi dimasukkan di prakarya. Oh, kerajinan, keterampilan. Masuk di dalam, di situ ada keterampilan dan prakarya, Bu ya? Iya, diajarkan, ini yang diajarkan. Nah, iya, nanti di dalam KD-nya berarti itu baru dijelaskan. Oh, gitu ya. Saya pikir mau kembangkan Pak Gelu, kemudian mau urai. Tidak. Oke. Ya. Oke. Itu yang baru tambahan, Bu ya? Iya. Oke. Berarti ini tambahan di mana? Rantai Tayo, Mendetek, sangatlah. Sekarang kita ke Rantai Pau. Rantai Pau ini jauh melangkah walaupun kepala sekolahnya ada di Jakarta kalau nggak salah ini. Silakan. SMP Kristen Rantai Pau. Oh, SMP Katolik. Iya, SMP Katolik. Maaf. SMP Katolik Rantai Pau. Nah, rombongan benaran ini. Walaupun kepala sekolahnya ke Jakarta, semakin banyak ini Rantai Pau saya lihat tampil. Ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu Rina, selamat pagi Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu instruktur semua. Hari ini betul yang dikatakan oleh Bapak Agus bahwa kepala sekolah kami tidak ada di tempat. Beliau ke Jakarta untuk mengikuti koordinasi kemitraan sekolah dan organisasi masyarakat dalam program organisasi penggerak. Oke. Saya sampaikan tadi di sana, sudah juga saya sampaikan tadi. Kami sementara sebagai prasyarat naskah kami, ya, tapi belum rampung semuanya. Kami coba untuk tampilkan saja apa yang kami sudah buat. Ya seperti ini ya, sambil ragu karena membina kita. Screenshot dulu, Les. Iya. Kami coba share screen ya. Iya. Silakan, Bu. Bagaimana? Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ini sejarah sekolah kami. Itu hari sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah dan sumbernya ini kami ambil dari arsip kantor Yayasan Paulus Makassar yang dikirimkan oleh Pastor Kepala Yayasan, Pastor Karo.
Kemudian kepala sekolah yang ada yang sudah pernah kepala sekolah di SMP Katolik Rantepao sudah 16. Yang terakhir itu adalah Ibu Adriana Lapuh yang menjabat sampai sekarang. Kemudian masuk di kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, itu hari juga kami sudah paparkan. Kepala sekolah dan guru, jumlah guru 13 ditambah kepala sekolah 14, yang guru PNS ada 5 ditambah kepala sekolah 1. Jadi kami di SMP Katolik Rantepao PNS yang diperbantukan itu ada 6 bersama dengan ibu kepala sekolah. Kemudian non PNS itu 8. Ya. Jumlah bapak guru itu ada 6 dan ibu guru ada 7 bersama ibu kepala sekolah 1, berarti 8. Kemudian tenaga perpustakaan sekaligus merangkap sebagai operator sekolah kami ada 1 orang non PNS. Beliau adalah perempuan. Penjaga sekolah 1 laki-laki. Kemudian tenaga administrasi 1 perempuan. Bendahara 1. Jadi kami semua tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Katolik Rantepao ada 18 orang. Ini adalah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan menurut masa kerjanya. Nah, jadi mulai dari ada yang kurang dari 5 tahun, kemudian ada yang ada di antara 5 sampai 10 tahun, sampai ada yang ada di antara 25 sampai 30 tahun itu semuanya berstatus guru, ada 3 orang. Kemudian kondisi peserta didik kami, ini saya kira juga sudah dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah pada FGD, kalau tidak salah 3 hari yang lalu ya. Oke. Kok nggak bergerak-gerak di layarnya, Bu ya? Ya? Di layar kami nggak pindah-pindah. Oh ya? Ya, Bu. Ini. Jadi stop dulu ya. Bukan ini. Bagaimana? Oke, Sudah. Ya, sudah bergerak, Bu. Kita masih mau dilihat yang data kami dengan tenaga kependidikan atau saya lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, Pak. Ini bab 2 kami belum benahi, jadi masih asli. Nanti kami coba untuk berdiskusi. Yang masuk di bab 3. Nah, ini data masih berhubungan dengan data siswa kami. Ini kami ambil mulai dari tahun 1998 sampai dengan 2021. Jadi tahun ini sangat kentara penurunannya. Ya, tinggal 278 siswa. Tahun lalu masih 374. Ini grafiknya. Kemudian latar belakang peserta didik saya kira tidak kami jelaskan lagi karena sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa keunggulan di sekolah kami yang masih ada di kerangka, kami belum pindahkan ke sini, menyangkut tentang
kedisiplinannya kami. Ini. Sarana dan prasarana sudah memadai di sekolah kami. Kemudian lokasi sekolah yang strategis. Kenapa? Karena berada di kota Rantepao, kendaraan terjangkau. Kemudian sudah bisa dikatakan kami di sini disiplin karena para warga sekolah taat pada tata tertib sekolah, contohnya datang dan mengikuti pelajaran dengan tata tertib yang ada. Kemudian pemanfaatan teknologi dan di dalam pembelajaran, ya, itu. Kemudian menerapkan kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti 5S. Itu kami sudah katakan unggul karena setiap bertemu dengan siswa selalu menyapa kami, selamat siang Bu, selamat pagi Bu, dan seterusnya, biar kami baru keluar dari kelasnya, ketemu di teras atau di pintu, langsung menyapa kami. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler, ini kami ambil 3 kegiatan yang kami katakan unggul di sini. Kegiatan pramuka, sanitari, dan bulu tangkis. Kenapa? Karena untuk kegiatan pramuka sebelum masa pandemi di SMP Katolik Rantepao sering mengikuti kegiatan perkemahan dan lomba-lomba. Terakhir pada tahun 2018 peserta pramuka mengikuti lomba LT2 di Lolai dan meraih juara 2 tingkat kabupaten. Untuk kegiatan sanitari, Bu Derwarto katakan itu hari hati-hati menggunakan kata unggul karena kenapa dikatakan unggul padahal guru seni tidak ada. Walaupun di sekolah kami belum ada guru yang berlatar belakang seni, tetapi kami bersyukur karena ada guru bahasa, khususnya bahasa Indonesia, yang bersedia mendampingi dan membimbing anak-anak kami, khususnya siswa yang terlibat dalam kelompok sanitari. Kemudian beliau ini dibantu oleh kebetulan kami juga bersyukur sama alumni di sini yang ada beberapa alumni kami yang mempunyai sanggar tari. Mereka juga yang dengan siap dan sukarela datang mendampingi dan melatih anak-anak kami yang ikut dalam kelompok seni tari. Sehingga kelompok seni tari kami sering mengikuti lomba-lomba. Dan pada tahun 2020, kelompok seni tari kami meraih juara 2 tingkat provinsi. Nah, untuk kegiatan bulu tangkis, pada tahun 2019, sekolah kami mengikutkan peserta lomba turnamen badminton Raja Wali Cup pada kategori tunggal putri. Ya, ada siswi kami yang kami ikutkan, dan saat itu meraih juara 3 tingkat kabupaten. Itu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang kami katakan unggul di SMP Katolik Rantepao. Kemudian nilai-nilai budaya yang diinternalisasikan, saya kira sudah kami paparkan, ya, baik di coaching klinik yang pertama maupun di FGD beberapa hari yang lalu. Kemudian ada di sini ya, dari nilai inti dari yayasan yang kami rumuskan dalam bentuk indikator. Kemudian dari budaya-budaya yang kami yang dominan di sekolah kami, maka kami mengangkat moto bahwa berbela rasa kujunjung, prestasi kurai. Nah, di sini pada FGD yang lalu Pak Hengki sempat mengusulkan kalau bisa dimasukkan di dalam bahasa daerahnya. Di dalam bahasa daerah itu Ibu Kepala Sekolah barangkali mewawancara dengan Bapak Agus barangkali, sehingga kami mendapatkan
Motto kami dalam bahasa Toraya yaitu Sikamasen Kutuemanda Kamanarangan Kupadio Kaleh. Berberasa kujunjung prestasi kurai. Dan ini kami masih berusaha untuk mengembangkan motto kami ini, terutama sumber-sumbernya baik dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa Toraja. Ini kami mencoba mengartikan Sikamasean itu saling mengasihi, tolong menolong. Kalau kamanarangan artinya pintar, cerdas atau bijak. Ya, ini yang usul dari narasumber Ibu Hari menyangkut tentang motto kami dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang unggul di sekolah kami, kalau bisa dijelaskan. Ya, bisa kami sementara kerja, namun beberapa hari ini setelah FGD kami belum sempat berkumpul bersama-sama, oleh karena kami disibukkan dengan persiapan kami untuk melakukan penilaian akhir semester. Ya, mudah-mudahan ke depan ada waktu kami, dan kami berdoa juga mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah bisa selesai, kegiatannya bisa selesai dengan baik di Jakarta sehingga beliau bisa pulang dan bisa kami kumpul bersama-sama kembali. Saya kira itu yang kami paparkan. Mohon arahan dan bimbingan kami tetap mengharapkan dari Bapak Ibu dan khususnya kepada Pak Agus. Nah, terima kasih. Oh, tidak ada lagi. Terima kasih Bu Adri, SMP Katolik Rantepao. Nah baik, ada di antara kita yang mau memberi komentar apa yang disampaikan Bu Agus, Bu Adriana tadi dari Rantepao. Silakan Bapak Ibu. Halo? Ada yang mau beri masukan? Halo? Ada yang memberi masukan? Tidak ada. Dari 3 sekolah itu, saya ke MC kita. Dari 3 sekolah itu yang sudah tayang itu, Ibu Rina, apakah ada yang perlu dikomentari Ibu? Sejauh yang tadi saya ikuti, karena saya tadi sambil menyiapkan materi ya Pak ya. Sejauh yang saya ikuti tadi, ada beberapa yang mungkin perlu diperbaiki sesuai dengan masukan dari Pak Agustinus Tanggana terkait dengan catatan kaki tadi ya Pak ya. Namun untuk selain hal itu, saya rasa sudah cukup baik. Mereka menampilkan karakter naskah akademik mereka masing-masing. Hanya mungkin perlu dilengkapi 1 atau 2 hal saja Pak. Kalau untuk secara keseluruhan sudah baik, begitu. Oke, terima kasih Bu Rina. Oke, tepuk tangan 3 sekolah selesai. Jadi tadi itu yang dicari pekerjaan rumahnya Bu Adriana dan Bu Adriani, cari sumbernya yang bahasa Toraja tadi, diulas seluas-luasnya di situ. Nah, nanti yang sudah dengar tadi yang saya sampaikan secara umum tuh Bu, yang masuk landasan itu apa, nanti kita perbaiki yang strukturnya itu. Pak Eri mengatakan itu pada dasarnya itu strukturnya itu tidak berpengaruh. Itu yang kita tayangkan itu kan masih sama dengan naskah akademik yang dari Kemendikbud. Oke. Kita selesai Rantepao, Mandetek, Nonongan. Kita ke Mesawa, SMP Katolik Mesawa. Bu Polina udah siap? Udah balik belum yang operatornya Bu Polina? Belum ada Pak, saya sudah WA 3 kali, saya telepon tidak diangkat. Kita tunggu sampai jam 1. Ya Bu. Ya. Silakan teman-teman dari Mesawa.
Iya, selamat siang, Pastor, Suster, Ruder, para kepala sekolah, dan instruktur. Untuk kami dari SMP Katolik Misawa, kemarin Ibu Agustina, instruktur kami, meminta izin karena ada omnya meninggal di Polewali, dan kami berikan izin. Karena kami pertemuan ini Pak sebenarnya tanggal 29. 16 Bu. Coba lihat di jadwal FGD Bu. 16. Oh iya, tapi iya. Kemudian jadi file naskah akademik kami itu ada di Ibu Agustina dan itu laptopnya dibawa ke Polewali. Jadi masalah sejarah itu kami sudah paparkan pada waktu hari Rabu malam, Pak. Sejarahnya yaitu bahwa sekolah kami itu didirikan di Supiran tahun 1965 dan dipindahkan ke Misawa pada tahun 1967. Dan yang memimpin pada waktu itu adalah Bapak Bruno Payuk. Kemudian Bapak Bruno Payuk diganti dengan Bapak Albertung. Setelah selesai masa jabatannya Albertung, diganti dengan Bapak Thomas Mulang Sangla 2 tahun. Setelah itu periode ketiganya adalah pimpinannya adalah Ignatius Mado sampai tahun 1980, kemudian 81 sampai tahun 1999 almarhum B.S. Mali, kemudian diganti lagi oleh Bapak Suleman Sali. Setelah Bapak Suleman Sali sampai 2006, Bapak Dr. Hans Martinus Musu sampai tahun 2015, dan saya menggantikan sampai dengan sekarang. Iya, jumlah siswa kami pada tahap-tahap pertama sebenarnya banyak, Pak. Karena kami adalah salah satunya SMP yang ada di daerah pegunungan. Karena banyaknya pemerintah mendirikan sekolah negeri, kemudian gratis lagi. Jadi para siswa dari ke sana. Dan terutama kami di Kecamatan Kelurahan Misawa ini, KB itu berhasil. Jadi salah satunya siswa kurang di sekolah kami adalah karena KB berhasil. Dan sekolah gratis juga Pak ada di sini. Jumlah siswa kami sekarang itu sisa 155. Dan pada tahun ini masuk 47 siswa. Keluar 47, masuk 47. Jadi jumlah siswa kami 155. Adapun visi dan misi dengan itu mungkin sudah terlaksana karena sudah semua yayasan, sekolah-sekolah yayasan itu menggunakan visi dan misi dari Yayasan Paulus Keuskupan Agung Makassar. Kemudian nilai inti di indikatornya itu mungkin ada berbeda. Kalau kami di sini unggul, kreatif, kasih dan misioner, mungkin sekolah-sekolah lain juga berbeda indikatornya. Mungkin ada semua di file yang kami sudah kirim itu, Pak. Iya, Bu. Terus. Iya. Hanya kami tambahkan satu sesuai dengan harapan Pak Hendi, yaitu disiplin pada apa yang kami akan lakukan dari Talinga Rara Mata Bulawan yang kami akan di sekolah kami itu, yang kami tambahkan satu adalah mendengar keluhan siswa, kemudian nanti kami jeli melihat keluhan tersebut. Itu saja yang kami tambahkan untuk naskah akademik kami, Pak. Tapi yang lainnya kami belum rapatkan lagi sama guru-guru lain kira-kira apa yang kita mau tambahkan lagi ke nilai inti selanjutnya.
Ya mungkin itu itu saja dari kami Pak, karena Ibu Agus tidak ada. Mungkin nanti tanggal 29 Pak Agus. Kemudian nilai apa naskah akademiknya nanti kami perbarui. Kami menambah lagi yang kekurangan. Bagaimana Pak Agus dengan Ibu Rina? Mohon maaf ya, kalau tidak strukturnya. Pada dasarnya kan yang lalu sudah masuk tuh Bu. Tapi ada sudah jelas kemarin yang lalu. Iya. Tadi kan menyangkut indikator. Nanti kita di FGD 2 kita akan berbicara ini Bapak Ibu. Tapi termasuk saya sampaikan secara umum ini ya. Iya. Bahwa nanti tentang indikatornya dari apa yang kita kembangkan, nilai-nilai budaya itu kita akan masuk di FGD 2 nanti. Dan memang benar Bu bahwa setiap sekolah nanti indikatornya akan berbeda itu. Iya. Ya, termasuk yang mau dikembangkan nanti misalnya tadi saya berbeda dengan yang lain. Itu yang dikeluarkan yayasan memang satu karakter 2 indikator. Kemungkinan nanti untuk satu karakter itu lebih dari 2 indikator Bu. Tinggal dipilih oleh guru mata pelajaran. Itu arahnya ke sana nanti. Tapi nanti terakhir pertemuan ini baru saya berikan penjelasan. Tentang slogan tadi itu tidak apa-apa ditambah, semakin banyak penjelasannya di situ, apalagi kalau mau dikembangkan kepada peserta didiknya tadi. Terkait dengan mendengar anak-anak itu dikaitkan dengan itu lebih baik Bu. Malah lebih bagus untuk karakter anak diambil dari budaya Mesawa itu, dibawa menjadi salah satu penilaian karakternya itu. Kalau Ibu mau jabarkan nanti misalnya dalam bentuk indikator, untuk anak-anak bagaimana? Talingarara mata bulawan mendengarkan yang baik. Jadi dia mendengarkan yang baik, artinya sebenarnya saya jadi luar biasa kagumnya ini. Sekarang ini kan yang namanya hoax itu kan ini. Tapi sebenarnya moto ini mengatakan kamu resapi dulu apa yang kamu dengar, baru kamu sebarkan itu sebenarnya. Ya sebenarnya begitu. Mau dikaitkan dengan yang sekarang ini yang modern ini Bu. Yang talingarara itu. Jadi kita bisa mendengarnya, tapi untuk membaginya itu jangan langsung bagi dulu. Ya. Didengarkan dengan baik. Ini bagus Bu. Bisa dijabarkan dalam penilaian nanti terkait karakter anak. Nah itu yang saya berikan dari sini. Kemudian nanti penulisannya dilihat baik-baik sistematikanya. Nanti pasti saya akan share nanti apa saja yang. Tapi penilaiannya. Apakah ini teman-teman dari Toraja ini bisa memberikan masukan ini? Iya. Ya, terhadap teman di Mesawa ini Talingarara mata bulawan. Halo. Halo. Ada? Perkorkoi keulilian Pak Salpinus Pada kereta ada ulilian. Teman kita ini dari Mesawa. Halo? Ada tanggapan dari Sangala? Dari Mendetek, dari Rantai Tayo? Manusia di sini. Ada tanggapan dari Kidemiman dapayan Indo. Mau menolak itu sengak ada teh. Batu menolai. Malam. Halo. Nah, namun kiri naman data ditandai kumaha parete payan teh. Nah, kan baru jelas orangnya tuh Bu. Tadi itu cuma rambut ada dai sedikit. Ya, kita lihat ini yang kelihatan ini apa? Jangan-jangan tangannya atau apanya? Waduh.
Dikirain siluman, Pak. Bu Di, silakan Bu Di. Penambahan. Iya, halo. Bukan, ada tanggapan enggak ke siap untuk memperkaya naskahnya teman-teman dari Mesawa? Tidak ada? Ada atau ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, sekarang kalau tidak ada, saya lanjut ke Nono Rantai Tayo sekarang Ayo Rantai Tayo. Rekanku. FJ2 nanti. Ini saya mau lihat ini kan terakhir kita di koasing ini kita kan sebenarnya namanya koas. Memantapkan apa yang kita peroleh yang lalu. Nah, saya belum lihat ini nih tampilannya yang dari Rantai Tayo. Iya. Belum lihat share screen-nya ini. Sudah sampai jauh mana dokumennya, naskahnya.